Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan terangkan tentang cara kerja 4 tak untuk standar dan racing. Ya, walaupun bisa untuk racing, tapi kita menyarankan tidak usah racing, fokus aja standar. Karena standar itu lebih universal, lebih digunakan untuk banyak orang daripada yang racing. Dan dengan pertimbangan tertentu, lebih baik fokuskan di standar aja. Lanjut ya, berhubungan dengan kinerja 4 tak ya, kenapa kok bisa dihubungkan dengan standar dan racing? Karena untuk yang kinerja 4 tak, di sini kita akan menemui tentang detail 4 tak. Yang kedua akan menemui tentang valve timing. Yang ketiga kita akan menemui tentang durasi klep. Yang keempat kita akan mengetahui tentang overlapping klep. Ya. Berikutnya kita akan mengetahui ignition timing ya. Valve timing atau ignition timing itu nanti jadi satu penjelasannya. Kemudian berikutnya kita akan langsung masuk ke siklus kerja 4 tak. Siklus kerja 4 tak, satu siklus kerja terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada satu siklus kerja ini ada 2 kali putaran poros engkol ya, berarti tiap langkah kan ada 4 langkah ya, ini satu langkah 180, terus satu putaran 360, ini ada 2 kali putaran poros engkol atau 720 derajat untuk yang siklus kerja 4 tak ya, yaitu terdiri dari tadi itu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Sekarang kita masuk ke detail langkah berikutnya ya. Sebelum itu kita akan jelaskan tentang persepsi, kita samakan persepsinya karena nanti ini ada bagian penting yang harus kita samakan ya, yaitu tentang TMA ya, atau titik mati atas, berarti seker pas mentok paling atas namanya TMA, titik mati atas. Kemudian pas seker turun ke bawah mentok itu namanya TMB atau titik mati bawah. Kalau bahasa Inggrisnya TMA atau TDC, top dead center. Ini TDC, top dead center. Kemudian kalau TMB bahasa Inggrisnya BDC, bottom dead center. Ya, di sini kita akan samakan persepsinya biar nanti ketika menerangkan tentang TMA, TMB nanti paham ya. Dan setiap langkah dari gerakan stroke ya, naik turun dari TMA ke TMB 180 derajat, 180 derajat, dari TMB ke TMA 180 derajat. Seperti itu tiap stroke-nya. Ya, ini kan 4 langkah atau 4 stroke. Berikutnya sekarang kita langsung fokus ke langkah hisap. Langkah hisap atau intake itu di sini ada kondisi yang perlu diketahui ya. Jadi piston dari TMA ke TMB ya, dari titik mati atas ke TMB. Di sini kondisi yang bisa kita lihat adalah katup hisap terbuka. Karena apa? Saat itu terjadi pemasukan bahan bakar dan udara, baik yang dia masih pakai karbu ataupun yang masih pakai sudah pakai injeksi, ada campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke katup hisap ya. Tapi di sini perlu diketahui ya, ini kenapa kita langsung detailkan ke di sini. Di sini ada seperti ini sebenarnya sudut, kalau kita lihat ini 180 derajat ya. Ini TMA ke TMB itu kan ke sini ini. Ini TMA, TMB, kalau dilihat dari sudut ini TMA, ini TMB. Kalau kita lihat valve open, intake valve open, IV itu intake valve atau katup hisap. Katup hisap itu sebenarnya bukanya nggak pas titik mati atas baru buka, tapi beberapa derajat sebelum TMA dia sudah buka katupnya. Nanti bisa dilihat di diagram valve tadi yang kita jelaskan atau valve diagram. Jadi pas kita hisap gini sebenarnya ini sudah nyolong start untuk menghisap. Nanti ada efisiensi tertentu kenapa kok seperti itu. Kemudian
ketika turun sampai titik mati bawah, intake valve ini juga nggak langsung nutup, ya, tapi dia berlambat-lambat nutupnya. Nggak pas titik mati bawah langsung nutup, tapi geser sedikit ke sini. Ini juga sedikit sudah kita kenalkan valve diagram. IV open itu intake valve, ini katup yang hisap terbuka, ternyata nggak pas titik mati atas terbuka, ya, tapi dia sudah restart. Begitu pula nutupnya, nggak pas titik mati bawah langsung nutup, tapi dia agak bergeser sedikit ke sini. Kenapa kok seperti itu nanti akan kita jelaskan. Tapi secara zahir yang kita lihat kesannya hanya katup hisap yang terbuka. Ya, nanti ini kenapa seperti itu. Karena kita akan belajar di bagian berikutnya. Itu langkah hisap. Jadi detailnya nanti akan seperti ini gambarnya. Ya. Detailnya nanti akan seperti ini. Jadi langkah hisap ini kita sebagai gambaran aja ya. 15 derajat sebelum titik mati atas atau TDC atau top dead center ini dia sudah terbuka ini. Nah, terus TMA ke TMB shaker ini ke bawah nggak langsung nutup, tapi 30 derajat baru nutup. Itu sebagai gambaran profil aja. Karena macam-macam motor beda-beda tergantung cc, tergantung bahan bakar, tergantung langkah stroke dan lain sebagainya. Ya, ini gambaran awal karena kita nanti akan terangkan tentang diagram valve untuk motor 4 tak. Berikutnya langkah kompresi. Langkah kompresi dari titik mati bawah ke titik mati atas. Apa yang dikompresikan? Yang dikompresikan adalah campuran bahan bakar dan udara. Makanya langkahnya dari TMB ke TMA kondisinya. Ya, dari shaker bawah ke atas, dia mengkompresikan campuran bahan bakar dan udara. Di sini untuk langkah kompresi kedua katup menutup ini. Ya, kedua katup tertutup semua karena mau dikompresi ya kedua katup harus rapat, menutup rapat. Ya. Dan ketika mentok sampai top kompresi mentok, ya, itu sebenarnya nanti kalian pas saat nyetel klep itu pas top kompresi bagusnya kalau untuk yang di sepeda motor, ya, di mobil juga seperti itu, ya. Jadi kalau nyari pas nyetel katup yang paling ideal di top kompresi. Tapi fokuskan di kinerja 4 tak dulu ya, atau 4 stroke dulu. Paham ya langkah kompresi? Terus sebetulnya nanti di langkah sebelum titik mati atas, jadi pas sebelum mentok ini, kita lihat nanti akan ada langkah namanya ini ya, langkah berikutnya maaf, langkah usaha, ya. Jadi beberapa derajat sebelum titik mati atas, ya, beberapa derajat sebelum titik mati atas, kalau kita lihat kurang lebihnya di sini nih, ya. Kalau tadi kan yang ini. Yang ini ignition start. Jadi busi memercikkan api itu di sini. 35 derajat sebelum titik mati atas. Ini sebagai gambaran aja ya, 35 derajat sebelum titik mati atas. Ini kalau kita lihat, nih gambarnya bawah sini. Ini anggap aja, ini dia kan rentang ya. Misalkan 10 derajat sebelum TMA berarti di sini ya, misalkan 10 derajat sebelum titik mati atas. Jadi sebelum top kompresi, busi sudah memercikkan api. Ya, kenapa seperti itu? Ya, biar nggak telat nanti melakukan proses pembakaran. Kalau misalkan pengapian pas di top kompresi, itu namanya pengapian yang telat, proses pembakarannya. Terlalu telat nggak boleh, terlalu maju juga nggak boleh. Nanti ada kaidahnya, ada prosesnya ya, yaitu kalau yang platina di setel manual, kalau yang sistem CDI maupun yang injeksi sudah diatur oleh IC ya, semacam microcontroller ya yang mengaturnya. Yang jelas kita ketahui di sini nanti ada gambaran ya.
Karena ada yang sepeda motor yang misalkan 10 derajat sebelum TMA, busi memercikkan api. Sebelum TMA itu sebelum seker mentok, pas langkah kompresi. Jadi nggak pas top kompresi baru dibakar, nggak. Sebelum top kompresi sudah dibakar. Makanya kita gambarkan piston dari TMA ke TMB beberapa derajat sebelum TMA, busi memercikkan api, ya. Misal 10 derajat sebelum TMA, ya. Ada yang 15 derajat sebelum TMA dan lain sebagainya, tergantung dari masing-masing motor sesuai apa cc, bahan bakar yang dikonsumsi, kemudian langkah stroke, kemudian bahan, kemudian cc dan lain sebagainya. Itu langkah usaha. Berikutnya setelah langkah usaha adalah langkah buang. Langkah buang ini seker dari titik mati bawah ke titik mati atas, membuang sisa pembakaran tadi. Nah, ini yang tadi kita hubungkan. Jadi pas langkah buang itu nanti katup buang jelas-jelas membuka, nih kondisinya. Katup buang jelas membuka. Tadi piston dari TMB ke TMA, katup buang membuka. Di sini terjadi sebuah peristiwa kinerja yang disebut dengan overlapping clap. Overlapping clap itu gampangnya yaitu kedua katup sama-sama membuka dan kejadiannya sangat singkat sekali, ya. Kalau kita digambarkan ini valve diagramnya sempat dicuplik di sini di area krukas ini. Ini katup hisap. Katup hisap membuka sebelum TMA. Kemudian katup buang menutup setelah TMA. Nanti ada sudut kecil itu yang kalau kita gambarkan nanti seperti ini. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi katup hisap ini terbuka, dia sudah curi start untuk membuka. Kan top langkah buang ini persiapan langkah hisap berikutnya, ya toh. 15 derajat sebelum TMA, kemudian katup buang menutup, nggak pas top langkah buang terus menutup, nggak, dia berlambat-lambat nutupnya 20 derajat setelah TMA. Ternyata sudutnya kurang lebih, misalkan ini kita hitung, berarti sudut overlapping clap kalau ditambah ini sama ini berarti 35 derajat. Nah, ini gambaran. Jadi ketika kita buang overlapping clap kondisinya seperti ini, ya. Tapi kalau dilihat di kinerja 4 tak, kesannya yang buka cuma ini toh. Karena apa? Karena itu untuk membuktikan ini langkah buang. Tapi pas langkah overlapping clap itu terjadi ketika seker itu mendekati titik mati atas. Jadi ini sudah mulai nutup, walaupun menutupnya setelah TMA, ini sebetulnya sudah mulai buka sedikit ini. Makanya kalau digambarkan sudut kecil sekali toh, cuma 35 derajat. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini overlapping clap. Tujuannya apa? Ya, yang pertama adalah menyempurnakan langkah bilas. Jadi langkah bilas sempurna karena apa? Saat terjadi pembuangan ini sudah langkah hisap ini sudah sedikit buka. Jadi kalau ada bahan bakar dan udara yang sudah masuk ke sini, ini difungsikan untuk ikut mendorong sisa pembakaran. Ya, dan nanti langkah hisap pas saat awal langkah hisap berikutnya ini nggak usah nunggu katup membuka, karena katup sudah terbuka sebelum seker turun ke bawah. Paham ya? Begitu pula nanti pas saat langkah buang tidak terjadi ketika seker titik mati atas gini, pas top titik mati atas katup buang pas nutup juga, nanti mesti ada sisa pembakaran. Ya, sehingga fungsi overlapping clap ini adalah penyempurna langkah bilas. Yang kedua untuk memperlembut tenaga, ya, karena dia tidak terjadi miss dalam proses ini. Semua lembut dengan adanya overlapping clap ini. Gitu ya, gambaran dari overlapping clap dan manfaat dari overlapping clap ini. Ya. Dari sini kita ketahui betapa singkatnya terjadi overlapping clap. Tapi betapa pentingnya terjadi overlapping clap, sehingga
ini merupakan sebuah pengetahuan bagi kita. Yang namanya setelan klep harus tepat ya, karena ini overlapping klep ini diukur benar-benar sudutnya. Jadi kalau nyetel klep feeling, yang penting halus, yang penting sedikit kasar atau main cuman sekedar halus dan kasar, nggak bisa seperti itu. Ya, nyetel katup harus ada angka tertentu. Misalkan di manual 0,005 ya, dalam kondisi semua ideal ya, nggak ada yang kocak ya. Harus di setel 0,005 misalkan. Buang misalkan berapa, harus di setel sesuai dengan ukuran. Ini pentingnya karena dia harus menjaga overlapping klep yang sangat singkat ini, tapi sangat vital dalam kinerja motor 4 tak. Begitu gambarannya ya tentang kinerja 4 tak. Terus di sini akan kita jelaskan lagi ya, bahwasanya 4 tak kan terjadi dalam satu siklus itu 4 langkah ya, hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah di sini kita dilihat dari sisi sudutnya ya. Perhatikan langkah hisap, dia membuka sebelum TMA 15 derajat sebelum TMA. Ini durasi katup hisap membuka. Ya, setelah itu di sudut 30 derajat setelah titik mati bawah, setelah TMB ya, bukan TMA, titik mati bawah. Ini berarti langkah apa? Ini berarti langkah kompresi. Kompresi sebelum mentok, busi sudah memercikkan api di sini. Ya, pas langkah kompresi berarti efektif di sini, ini dibakar. Dibakar kan nggak langsung terbakar. Nah, pas terjadi ledakan, ini di posisi yang sangat tepat ya, sehingga langkah ledakannya ini panjang, ini bisa untuk mendorong seker meledak. Setelah terjadi ledakan atau power atau usaha atau tenaga, baru dibuang. Ini proses langkah pembuangannya, dia katup buang ternyata sudah membuka ini di 50 derajat sebelum titik mati bawah ya, exhaust valve open nih. Ini terus nutupnya nggak pas stop atau titik mati atas seker, tapi beberapa derajat, 20 derajat setelah titik mati atas, sehingga dengan dua kepentingan tadi, biar hisapnya nggak nunggu katup saat buka, biar buangnya nggak pas mentok TMA ini, katup buangnya nutup, dibuatlah sistem overlapping klep ini. Tujuannya untuk memperhalus tenaga, untuk sempurnanya langkah bilas, untuk memudahkan langkah hisap, dan untuk memudahkan langkah buang pada proses kinerja 4 tak. Ini sekilas ini silahkan dipahami dengan baik, dan kalau ada kata-kata yang salah kita minta maaf, dan nanti silahkan kalau belum jelas diulang-ulang videonya, karena ini termasuk vital ya. Dengan kalian paham ini, penerapannya adalah nanti bisa melakukan penyetelan terkait misalkan pengapian konvensional yang masih platina, atau merubah CDI dari CDI yang dari platina ke CDI, itu dari basic pengetahuan yang seperti ini. Silahkan, mudah-mudahan ini terpahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dadang, owner kursus mekanikonline.com.